seorang teolog Katolik dulu, dia dari gereja Pantekosta. Dia mengatakan Ekaristi itu sebenarnya adalah perayaan perjumpaan surga dan bumi. Namanya Scott Hahn. Dia bertobat atau dia kembali dari anggota gereja Protestan menjadi orang Katolik, seorang pintar. Banyak buku-buku yang dia tulis. Bagus kalau Anda juga mencari buku-buku itu. Namanya Scott Hahn. Ada satu buku dia tulis dengan judul Rome Sweet Home. Roma, rumah keindahan. Dia kembali ke sana. Dan pandangan dia tentang Ekaristi, dia melihat bahwa Ekaristi adalah tempat terjadinya perjumpaan antara surga dan bumi. Karena di sana ada nyanyian kudus, ada nyanyian mohon pengampunan, ada nyanyian syukur, dan seterusnya. Maka mari saudara-saudari kita meneguhkan iman kepercayaan kita pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dengan merayakan Ekaristi hari ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita menerima tubuh dan darah Kristus teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Kita ingat bahwa pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Marilah saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita merasakan kehadiran Tuhan, terutama tatkala kita mendengarkan firman-Nya, dan teristimewa tatkala kita datang maju menerima komuni kudus. Sadarlah bahwa pada saat itu Anda menerima Tuhan Yesus sendiri, menyiapkan hati Anda untuk berjalan bersama Yesus. Mari kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, biarlah hati kita terbuka sungguh-sungguh kepadanya, dan mohon pengampunan dari Allah yang berbelas kasih kepada kita. Selamat pagi semuanya. Tentu Anda sudah makan pagi, atau belum makan pagi, ya nanti kita akan makan entah di mana. Yang jelas kita membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Dan salah satu hal yang penting dalam kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus ialah memakan atau merayakan satu perjamuan yang intinya adalah makan bersama, menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Ajaran utama Yesus ini diterima oleh gereja, diyakini, diakui, dan dirayakan. Artinya dibuat perjumpaan, pertemuan, lalu kita merayakannya. Merayakan Tuhan yang memberikan dirinya. Artinya kan kita berkumpul, kita diundang, mari kita berkumpul. Kita bersama-sama merayakan. Merayakannya dengan cara apa? Ya dengan cara bersukacita, bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan bersama. Itu artinya merayakan suatu perjamuan. Maka kalau kita mengikuti Ekaristi tapi diam saja, tidak bernyanyi bersama, nah itu masih kurang. Syukur-syukur bahwa kita sudah berkumpul bersama. Itu artinya merayakan.
terutama dalam konteks kehidupan gereja kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, gereja kita di Keuskupan Bogor ini melakukan tahun ini 2 prioritas penggembalaan. Artinya 2 hal atau 2 fokus yang saya ajak kita sekalian untuk menuntun bersama-sama menuju Yesus Kristus yang kita imani. Saya mengajak kita semua, mari kita menuntun satu sama lain, menuntun diri kita pertama-tama dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Paus. Mari kita membangun gereja kita yang disebutnya gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama, gereja yang dalam perjalanan bersama mereka sama-sama juga mendengarkan apa yang Roh Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi jalan bersama itu dilakukan dengan satu gerakan bersama. Itu fokus penggembalaan kami, fokus penggembalaan kita bersama. Artinya mari kita mengajak masing-masing, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, entah itu orang muda, bapak, ibu keluarga, suster, bruder, imam, mari kita bersama-sama mengajak untuk membangun suatu gereja yang berjalan bersama. Hal yang kedua, kita meyakini jalan bersama kita ini punya fokus, punya dasar atau punya sumber utama yang meneguhkan perjalanan bersama kita. Dasarnya ialah pada Ekaristi, pada hal yang diwariskan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia meninggalkan kita. Ekaristi itu diciptakan, diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengenangkan Dia selalu, untuk merasakan kehadiran Dia, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tapi Dia mau jalan bersama, dan dalam perjalanan bersama itu Dia menjadi sumber, Dia menjadi puncak dari kehidupan kita. Nah, saya mau mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mewartakan ini, untuk bersama-sama mendorong, mari saudara-saudari kita kembali ke sumber puncak kehidupan kita itu dalam Ekaristi. Saya bersyukur bahwa tahun ini kendati pun kita sudah melewati masa krisis pandemi ini, kita tetap setia untuk kembali ke sumber puncak kehidupan kita ialah dalam perayaan Ekaristi. Hanya saya tetap mengajak kita sekalian, karena perjalanan bersama kita, di mana kita akan mengalami juga keletihan-keletihan, di mana juga kita mengalami tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, kita perlu Roh Tuhan, kita perlu kekuatan, kita perlu makanan rohani yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu dalam Ekaristi Kudus. Jadi 2 hal ini yang menjadi prioritas, fokus, perhatian penggembalaan yang dilakukan bukan hanya oleh saya, bukan hanya oleh para imam, tetapi oleh kita semua. Saudara dan saudari, gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama, itu mesti berpusat pada Ekaristi, pada Tuhan Yesus. Karena dalam Ekaristi itu kita akan mendengarkan Roh Tuhan yang berbicara kepada kita. Roh Tuhan yang menuntun kita. Roh Tuhan itu siapa? Ya, Roh Tuhan itu adalah Dia yang diutus oleh Bapa dan Putra. Dalam Injil, dalam setiap bacaan-bacaan kitab suci, sesungguhnya kita mendengarkan bisikan Roh itu, tuntunan Roh itu. Apa yang dituntun oleh Tuhan kepada saya dari firman Tuhan hari ini misalnya, atau dari firman Tuhan besok tatkala saya mengikuti perayaan Ekaristi, atau tatkala saya membaca firman Tuhan, apa bisikan Roh Tuhan kepada saya? Hari ini dalam bacaan Injil ditegaskan kepada kita beberapa hal ini. Yang pertama, Yesus mengingatkan para rasul, kamu harus memberi mereka makan. Konteksnya, Yesus mengajar di daerah terpencil
Banyak sekali orang yang datang, banyak orang yang mendapat penyembuhan, tapi hari sudah malam. Di situ di kampung tempat terpencil. Puji Tuhan, rasul-rasul juga punya kepedulian, kan? Mereka mengatakan, Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang ini. Kasihan, dari pagi sampai malam begini, mereka tidak dapat makan. Mereka nanti nginap di mana? Kita mau kasih makan apa? Sebaiknya mereka pergi. Yesus punya wibawa untuk menyampaikan, kamu pergi ya. Tidak ada makanan di sini. Itu pikiran para rasul. Tapi Yesus mengatakan apa? Kamu harus beri makan. Dan para murid mengatakan, bagaimana ya kami beri makan? Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana bisa memberikan kepada orang banyak ini? Tapi kita kemudian mengetahui bahwa Yesus mengatakan, silahkan atur semua orang-orang itu duduk berkelompok-kelompok. Lalu Yesus berdoa kepada Bapanya dan terjadilah mukjizat Ekaristi, mukjizat makan bersama. Semua mendapat makanan. Saudara dan saudari, salah satu hal yang boleh kita katakan bisikan roh itu. Ada bisikan roh yang jahat. Bisikan roh yang tidak peduli. Misalnya tadi pada para murid, mereka merasakan keterbatasan. Bisa juga diungkapkan ada rasa tidak peduli. Pergi sajalah. Mereka ini menciptakan masalah saja. Pergi. Suruh pergi. Tidak peduli. Bisa jadi tidak peduli karena memang dia tidak mampu untuk itu. Tidak melihat ada kemampuan untuk itu, maka mungkin ya menyuruh orang pergi. Banyak orang yang seperti ini. Ada yang dengan sengaja memang tidak peduli terhadap sesamanya. Biar dia punya banyak makanan. Kadang-kadang kan kita melakukannya mungkin tanpa sadar. Ada yang beli makanan di restoran banyak-banyak. Bawa ke rumah, makanannya tersisa banyak. Lalu itu dibuang. Ada kan yang begitu toh? Lalu Paulus mengatakan, orang yang beli banyak makanan, lalu itu dibuang-buang. Sebenarnya orang itu merampas hak orang miskin yang sebenarnya bisa dapat makan juga dari sana. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk orang yang suka beli makanan banyak-banyak ya. Bukan melarang untuk beli makanan. Kalau dalam doa Bapa kami kita itu kan kita mohon berilah kami makanan secukupnya. Nah, ketidakpedulian itu juga bagian dari pengalaman hidup kita. Tidak peduli atau merasa terbatas. Saya tidak mampu untuk itu, tapi tidak cari jalan, mungkin teman lain bisa bantu. Kalau kita mengikuti roh ketidakpedulian itu tadi, maka itulah roh jahat. Kalau roh Tuhan yang berbisik kepada kita dan itu yang disampaikan oleh Yesus, kamu harus beri makan, cari jalan. Dan murid-muridnya kemudian memang mengikuti petunjuk Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus mengajak kita untuk memberikan kepedulian kita kepada sesama kita. Kalau saya tidak sanggup, saya coba mengajak teman yang lain. Sobat, bagaimana kita mengatasi persoalan ini? Jangan kita menyisihkan orang tanpa kita mencari solusi bersama untuk itu. Gereja sinodal itu adalah gereja di mana umatnya mencari jalan bersama untuk mengatasi soal-soal yang kita hadapi dalam hidup ini. Demikian juga kalau dalam hidup berkeluarga. Dan memang gereja berusaha untuk memberikan kepeduliannya, memberikan makan, memberikan kekuatan. Ada PSE kita, ada usaha-usaha UMKM kita di gereja, ada dana sosial, kita kumpul bersama. Di lingkungan-lingkungan ada solidaritas. Itulah roh kebaikan yang dibisikkan oleh Tuhan kepada kita semua. Memberi makan. Hal yang kedua, yang juga merupakan bisikan roh kepada kita
artinya roh Tuhan Yesus itu disampaikan kepada kita, ialah bahwa kita memberikan diri kita untuk sesuatu kebaikan. Yesus sendiri memberikan dirinya, tubuh dan darahnya, bahkan sampai dia mengorbankan dirinya di salib karena dia mengasihi kita. Memberikan diri membutuhkan semangat pengorbanan. Tidak ada seorang yang mengasihi sungguh-sungguh orang lain atau sahabatnya tanpa mengungkapkan atau mengalami siap berkorban untuk keselamatan, untuk kebaikan orang lain, apalagi yang dikasihinya. Banyak pengalaman yang saya merasa diteguhkan. Ada ibu atau ibu-ibu yang kemudian karena pisah atau karena susah, mereka memperhatikan anaknya. Biar anaknya juga nakal, tapi dia tetap memperhatikan anaknya. Dia bisa bebas saja. Dia bisa mengatakan, anak sudah dewasa, peduli amat. Saya juga mau hidup bebas. Ada juga mungkin suami-suami yang lepaskan istrinya dan anaknya, silakan cari lagi wanita lain. Biarkan istri dan anaknya itu menderita, tidak peduli dia. Karena ada pride pada dirinya. Itu bisikan roh jahat yang membuat orang lain menderita. Dia tidak peduli. Kalau Roh Kudus yang dia dengarkan, dia akan berusaha mencari jalan. Mungkin kita tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri, tapi kita cari jalan. Jangan sampai kamu menderita, saya menderita, anak menderita. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu dari kita, mencari solusi. Yesus menunjukkan kepada kita, mari saudara-saudari, kita memberikan diri kita untuk keselamatan, apalagi orang yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita, orang yang menderita. Dan siaplah selalu untuk mengorbankan diri. Ada korban dari diri kita, sacrifice demi kebaikan sesama kita. Dan Yesus yang Anda imani, yang saya imani, yang kita semua mau ikut dia, dia mengajarkan kepada kita, mari kita membangun hidup kita dengan juga siap berkorban bagi keselamatan sesama kita. Dan tatkala Anda melakukan pengorbanan itu, Anda menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi manusia yang diberkati oleh Allah. Manusia yang diberkati oleh Allah itu bukan saja bahwa dia memperoleh segala-galanya, tetapi juga tatkala dia mengorbankan diri, walaupun dia merasa menderita, tapi dia melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Merayakan Ekaristi, mengikuti Misa Kudus, itu adalah kesempatan kita untuk memandang Yesus yang tersalib, mengkontemplasikan Yesus yang memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Dan kita didorong untuk melakukan hal yang sama. Terakhir, saudara dan saudari, sesungguhnya dalam Ekaristi Kudus, kita diajak untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dalam Ekaristi Kudus, ada doa yang disebut doa syukur agung. Artinya, kita menyampaikan ujian syukur kita kepada Tuhan. Syukur kita karena dia telah melakukan karya-karya besar. Syukur kita karena dia telah menganugerahkan teman-teman seperjalanan ini. Sedih sekali rasanya kalau Bapak Uskup merayakan Ekaristi, tapi tidak ada umatnya. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan mengutus Anda sekalian, yang menjadi teman perjalanan saya di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan dibawa orang ke pekuburan, ya. Tapi selama kita ada bersama ini, mari kita menerima satu sama lain sebagai the gift dari Tuhan. Dan dia bukan bertentangan dengan saya, tapi dia mengimani yang sama dengan saya. Puji Tuhan, saya tidak percaya sendirian, ada teman saya. Tuhan, terima kasih Engkau menganugerahkan ini kepada kami, kepada saya, kepada kita. Maka kita, kalau imam mau memanjatkan doa syukur agung, di situ kita juga bersama-sama Yesus pemimpin dalam doa pujian itu, dan dalam doa pujian itu kita bersama Yesus. Imam adalah wakil Kristus dalam
hal doa syukur agung ini. Dan pada waktu itulah kita bersama-sama menyampaikan pujian syukur kita kepada Tuhan, terutama juga berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Maka saudara dan saudari, saya mengajak kita sekalian, marilah kita merayakan Ekaristi pada hari ini dan seterusnya. Marilah kita juga memajukan devosi kita kepada sakramen Ekaristi, khusus untuk umat di katedral ini, di paroki katedral ini. Kita baru menyelesaikan pembangunan kapel adorasi di samping kiri saya di lantai 2. Kunjungilah Yesus di sana. Itu akan meneguhkan saudara-saudari. Kita juga merayakan Ekaristi kita dengan penuh sukacita, dengan berpartisipasi dengan gembira, walaupun ada kesulitan dalam hidup kita. Datanglah ke tempat ini dengan satu penghormatan bahwa saya berjumpa dengan Tuhan. Maka saya juga merias diri dengan baik. Jangan datang ke sini dengan pakaian olahraga. Anda tidak menghormati Tuhan, walaupun Anda mungkin mengatakan yang penting hati saya. Tapi itu tidak cukup. Sama kalau Anda diundang ke kondangan, Anda pakai celana pendek di sana. Tidak kan? Nah, ini undangan Tuhan sendiri. Tuhan menyediakan pesta untuk kita. Masa kita tanggapi dengan pakaian seadanya saja? Bukan berarti juga harus glamor. Tapi pakaian yang kita pakai mengungkapkan apa yang saya hayati dalam perayaan ini. Ini perayaan Ekaristi, perayaan perjumpaan. Kalau seorang teolog Katolik dulu, dia dari gereja Pantekosta, dia mengatakan Ekaristi itu sebenarnya adalah perayaan perjumpaan surga dan bumi. Namanya Scott Hahn. Dia bertobat atau dia kembali dari anggota gereja Protestan menjadi orang Katolik, seorang pintar. Banyak buku-buku yang dia tulis. Bagus kalau Anda juga mencari buku-buku itu. Namanya Scott Hahn. Ada satu buku dia tulis dengan judul Rome Sweet Home. Roma, ya rumah keindahan. Dia kembali ke sana. Dan pandangan dia tentang Ekaristi, dia melihat bahwa Ekaristi adalah tempat terjadinya perjumpaan antara surga dan bumi. Karena di sana ada nyanyian kudus, ada nyanyian mohon pengampunan, ada nyanyian syukur, dan seterusnya. Maka mari saudara-saudari, kita meneguhkan iman kepercayaan kita pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dengan merayakan Ekaristi hari ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya mengajak Anda sekalian untuk terus-menerus merawat ibu bumi kita dengan memperhatikan sampah-sampah plastik kita di setiap pertemuan-pertemuan, entah itu di lingkungan ataupun di lingkup paroki kita. Ada kolekte sampah dan baiklah itu diperhatikan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.